Shalom, jemaat yang diberkati. Selamat malam dan salam sejahtera. Kembali pada malam hari ini, kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan, edisi Selasa, 12 Juli 2022. Firman Tuhan yang mau kita renungkan diambil dari kitab 1 Yohanes pada pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersyukur kami ucapkan karena Engkau senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Dan saat ini kami umat-Mu kembali hendak bersama mendengarkan akan firman-Mu. Mari ya Allah, sertai dan berkati kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hingga firman yang akan kami renungkan dapat kami mengerti dengan baik dan tentunya dapat berbuah di dalam hidup kami menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Jemaat yang diberkati, dari 1 Yohanes pada pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18, tema dari renungan ini yaitu mengasihi di dalam perbuatan. Jemaat yang diberkati, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa perkataan kasih tanpa didukung dengan perbuatan ibarat sayur tanpa garam. Kalimat ini memberikan pemahaman bahwa kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan yang nyata. Nah, dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah perbuatan yang wajib untuk ditampilkan di dalam kehidupan. Bahkan sebagai anak Tuhan, kita pun menyadari bahwa Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih, yang telah mengasihi kita di dalam pengorbanannya untuk menyelamatkan kita, maka sewajibnya lah bagi kita untuk boleh menjadi penyampai akan kasih Allah melalui tindakan hidup yang nyata bagi orang lain. Jemaat yang diberkati, dalam suratnya yang pertama ini, Rasul Yohanes berbicara tentang kasih, di mana ia mendorong agar umat Tuhan untuk saling mengasihi satu dan yang lain, yang tentunya di dalam perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Kata-kata atau ungkapan dari bibir itu memang penting, tetapi menjadi tidak bermakna jika tidak terwujud di dalam perbuatan hidup. Dan perbuatan ini pun tentu bergerak di dalam koridor Allah. Nah, ini berarti bahwa umat Tuhan menyadari bila kasih itu bersumber bukan dari diri sendiri, tetapi dia bersumber dari Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi umatnya melalui penebusan Kristus, sehingga memampukan kita sebagai umat Tuhan untuk saling mengasihi dengan orang lain. Jemaat yang diberkati, bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu? Pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang tertulis di ayat 13 sampai dengan 14. Jemaat Tuhan, kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan kasih, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam 1 Tesalonika pada pasal 5 ayat 15 yang mengatakan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.
Karena kehendak Tuhan adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu, yaitu dengan suka menolong orang lain. Di situ tertulis di ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan, banyak orang suka menunda-nunda untuk menolong orang lain dengan alasan bahwa untuk kebutuhan dia sendiri saja belum cukup. Padahal firman Tuhan dalam kitab Amsal pada pasal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita kali ini, mari kita menyadari sebagai anak Tuhan, kerjakan bagian kita untuk boleh menyampaikan kasih Allah. Karena Allah Bapa kita telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan menyampaikan kasih Allah bukan hanya melalui tutur kata, tetapi alangkah indahnya jika kasih Allah dapat kita nyatakan di dalam perbuatan hidup yang nyata bagi orang lain. Dan Allah Bapa kita dalam bagiannya akan senantiasa menyertai dan memampukan kita di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Mengajarkan kami bagaimana kami boleh menampilkan kasih di dalam perbuatan hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, maka wajib bagi kami untuk boleh menjadi penyampai akan kasih Bapa. Tuntun kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang boleh melakukan bagian kami menjadi penyampai akan kasih dan kebenaran Allah, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Amin.